Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, salam sehat untuk kita semua ya. Ini ya, jadi saya pernah membuat video mengenai makanan pantangan sinusitis dan alergi yang harus dihindari ya. Nah, teman-teman bisa tonton ya. Silakan searching aja di YouTube Safa Health yang itu ya, makanan pantangan sinusitis dan alergi yang harus dihindari ya. Nah, ini akun dari ini ya, dari @rohman Gomhen ya. Ini 3 minggu yang lalu nih, udah lama sekali ya. Belum sempat saya balas ya. Dulu pernah makan telur, mungkin terlalu sering sarapan telur jadi alergi telur ya. Kalau nggak sengaja makan telur, kulit merah gatal kayak tiduran, entar hilang, alhamdulillah sembuh ya. Terus kemudian dia balas lagi, beberapa tahun sekarang malah kena rinitis, alergi, pilek, meler, bening, gatal hidung, mata. 4 tahun nggak kerja, rasanya bosen, nggak ada pemasukannya. Ini jadi di video makanan pantangan sinusitis itu memang salah satunya itu ada telur ya. Jadi telur itu harus dihindari ya, terutama bagi teman-teman yang punya alergi ya. Biasanya kalau alergi itu ya bisa juga ini ya, alerginya itu bersin ya, pilek gitu ya. Tapi tidak semuanya itu ini ya, tidak semuanya itu alergi dengan telur. Jadi kalau misalkan apakah penderita sinusitis rinitis itu harus menghindari telur, itu ya jawabannya itu tidak semuanya ya. Jadi tergantung. Jadi kalau misalkan teman-teman ini menderita rinitis ya, pilek atau sinusitis ya, kemudian setelah makan telur kok tambah parah ya, itu memang berarti teman-teman itu alergi, jadi harus dihindari ya. Akan tetapi kalau misalkan tidak ya, berarti ya tidak perlu dihindari, karena pantangan utama sinusitis itu hanya 3, yaitu debu, dingin, dan juga asap ya. Debu, jadi ya teman-teman kalau misalkan keluar rumah itu harus pakai masker. Kemudian kalau misalkan bersih-bersih itu harus menggunakan masker, jaga kebersihan kamar, jaga kebersihan rumah ya, itu harus untuk pantangan debu. Nah, terus untuk pantangan dingin yaitu adalah jangan makan atau minum dingin ya. Sekalipun teman-teman itu pengen minum dingin, itu jangan minum dingin ya. Jangan makan minum dingin ya, jangan makan minuman yang dari kulkas itu ya. Paling bagus itu makan minum itu ya hangat ya, sehangat suhu tubuh kita. Saya itu juga sampai sekarang itu ya masih rutin mengkonsumsi air putih hangat ya, meskipun saya sudah sembuh gitu ya. Saya sudah sembuh itu sangat lama ya, 2018 ya, menderita sinusitis. Akhir 2018 itu saya sudah sembuh ya. Saat ini juga saya lebih senang ya mengkonsumsi itu minum itu air putih hangat itu ya. Jadi ya teman-teman, apalagi ya teman-teman yang saat ini masih belum sembuh ya, pokoknya jangan ngeyel gitu ya. Ya pokoknya kalau sakit itu ini ya, pantangannya itu banyak, terutama sinusitis ini ya. Jadi silakan ini ya, disiplinkan diri ya. Karena dulu itu saya pada saat masih sinusitis itu bulan puasa itu. Jadi saya rasa itu saya udah sembuh gitu ya. Sudah kontrol rutin, berobat ke dokter itu kan, obat tidak putus itu kan. Waktu bulan puasa itu biasanya kalau pas buka itu kan takjil itu identik dengan minuman dingin, itu saya minum minuman dingin. Akhirnya sinusitis saya itu kambuh ya, meler ya, kepala pusing gitu ya. Dan akhirnya saya cukup menyesal itu karena sinusitis saya belum sembuh, tapi saya tidak disiplin untuk tidak minum dingin ya. Itu ya. Jadi untuk dingin ya hindari minuman dingin, hindari makanan minuman dingin ya. Pokoknya jangan makan minum dingin ya. Nah, terus kemudian untuk yang asap ya. Jadi salah satu penyebab sinusitis itu kambuh itu adalah asap rokok. Jadi teman-teman yang saat ini masih penderita sinusitis jangan merokok ya. Jangan merokok dan hindari asap rokok. Jadi kalau misalkan di sekeliling kita itu ada yang merokok ya, kita itu menghindar gitu. Ya, hindari asap rokok gitu. Karena sinusitis yang tidak ditangani dengan baik, yang tidak tertangani dengan baik ya, itu
bisa komplikasi ke penyakit-penyakit yang lebih berbahaya ya, seperti meningitis ya. Beberapa teman-teman yang di grup Facebook Rhinitis Indonesia itu ada yang sudah sampai ke meningitis ya. Ciri-ciri meningitis ya, meningitis itu biasanya ditandai dengan sakit kepala yang berat gitu ya. Nah terus bisa juga sampai ke mata itu ya, mata yang penglihatannya kok buram atau kabur ya. Jadi teman-teman yang harus disiplin ya, pokoknya disiplin, semangat untuk sembuh sinusitis ya, itu ya. Nah ini ya, jadi untuk makanan pantangannya itu sebenarnya cuma 3, itu debu, dingin, dan juga asap. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman punya alergi tertentu ya memang harus dihindari ya, terutama penderita rinitis alergi ya. Jadi ya alergi ya, salah satunya itu telur ya, kemudian seafood ya. Seafood kalau misalkan teman-teman ya menderita penyakit sinusitis atau rinitis ya, setelah makan seafood kok tambah parah gitu ya, jadi memang harus dihindari ya. Memang cara terbaik mengecek ya memang dicoba gitu ya, sama seperti yang dikatakan dokter Anggoro ya, Raditya Anggoro itu ya. Jadi ya memang kalau misalkan kita ke dokter itu kan ya, tes alergi itu ya dites itu kan ya. Tapi ya paling bagus ya kita coba itu kan, apakah telur ini memperparah sinusitis rinitis kita atau tidak itu. Kalau iya ya berarti memang kita alergi terhadap itu gitu ya. Ya itu ya, jadi ini ya. Jadi teman-teman yang menderita alergi ini ya memang harus dihindari makanan pantangannya. Nah terus yang paling penting yaitu adalah pola hidup sehat dan lakukan irigasi nasal rutin malam sebelum tidur ya. Lakukan irigasi nasal rutin malam sebelum tidur, gunakan garam khusus cuci hidung 500 ml dan larutannya itu hangat ya. Jadi teman-teman ya silakan tonton video-video di YouTube channel Safa Health ya. Dan sekiranya ada pertanyaan ya boleh dituliskan di kolom komentar, nanti insya Allah tetap akan saya balas ya, meskipun tidak langsung seketika saya balas ya. Silakan juga belajar dari pengalaman teman-teman yang lain ya. Jadi saya membuat video itu juga berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga teman-teman dari Safa Health ya, ini sejak 2018 ya. Jadi saya kan menderita sinusitis itu 2018 ya. Jadi akhir 2018 saya sembuh dan membuat channel YouTube ya, bagaimana cara penyembuhan sinusitis ya. Alhamdulillah saya sembuh sinusitis tanpa operasi ya. Nah ini ya, ini ada komentar dari siapa ini? Dari akun dari akun Drielavi ya 7985. Mas, cara hentikan lendir busuk yang jatuh ke tenggorokan sewaktu tidur gimana ya? Saya udah sering cuci hidung tapi giliran tidur selalu susah karena lendir ngalir terus ya. Oke. Jadi gini ya, jadi pastikan ini ya, jadi Kak Drielavi ini cuci hidung tuh yang benar ya. Jadi cuci hidung yang benar itu satu kali cuci hidung tuh 500 ml ya. Dan larutannya itu air hangat ya. Larutannya itu hangat. Gunakan garam khusus cuci hidung ya, garam cuci hidung gold ya. Silahkan cari saja di Shopee atau searching saja di Google ya, garam cuci hidung gold ya. Itu sudah sesuai yang kita rekomendasikan ya, dan juga banyak teman-teman yang berhasil sembuh dengan itu ya. Itu ya, jadi cuci hidung yang benar itu sekali cuci hidung tuh 500 ml dan larutannya itu hangat, sehangat suhu tubuh ya. Itu ya, jadi bukan cuma 10-20 cc ya. Jadi kalau teman-teman dari medis itu kan menganjurkan cuci hidung itu kan paling cuma 10-20 cc ya, dan itu tidak ada pengaruhnya ya. Di kita itu sejauh ini tidak ada pengaruhnya. Teman-teman yang konsultasi ke saya sejak tahun 2018 ya, itu tidak akan bisa sembuh ya. Jadi hanya sekedar membasahi dan melegakan ya. Bahkan ada yang 1 bulan itu beli air infus tuh habis jutaan tuh juga tidak sembuh ya. Coba silakan cuci hidung yang benar ya. Cuci hidung yang benar itu 500 ml larutan garam khusus cuci hidung ya, dan larutannya itu hangat ya. Oke. Nah terus ini akun dari siapa ini ya, dari Basuki MWK ya. Mas, boleh nanya, untuk lubang hidung menyempit bisakah dalam rasanya juga perih ya? Oke, ini ya, jadi
ini gejala rinitis ya. Jadi gejala rinitis atau ini pembengkakan konka. Jadi rinitis ya. Rinitis itu pilek ya, pilek atau alergi ya. Jadi kalau misalkan hidung kita mampet ya, mampet itu konka itu kan bengkak ya. Konka itu bengkak ya. Sehingga itu menyempit ya, lubang hidungan seperti menyempit, dan itu juga ini perih ya. Ini perih itu kan berarti ada iritasi di dalam rongga hidungnya ini ya, rongga mukosa hidung ya. Ya rinitis itu memang seperti itu ya. Jadi kalau rinitis itu ya solusinya harus dilakukan cuci hidung ya, untuk membuang alergen yang ada di hidung ya, kotoran-kotoran yang ada di hidung kita ini. Nah, nanti setelah dicuci ya, cuci dengan benar ya, irigasi nasal dengan benar ya, nanti kotorannya ini hilang ya. Harapannya apa? Harapannya hidung ini ya normal ya, tidak ada pembengkakan ya. Jadi silakan ya lakukan cuci hidung yang benar ya. Oke. Terus ini dari Syahroni 1879 ya. Saya rutin cuci hidung kok masih bau dok. Akibatnya gigi berlubang ya. Jadi gini ya, jadi bukan karena bau terus gigi berlubang. Jadi ini dibalik ya. Jadi ini sinusitis itu bisa disebabkan oleh gigi geraham atas yang bermasalah ya, atau gigi berlubang ya. Tepatnya itu gigi geraham atas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menderita sinusitis atau pilek tidak kunjung sembuh dan ada masalah di gigi ya, tepatnya di gigi geraham atas ya, itu sinusitisnya itu disebabkan itu. Jadi bukan sinusitis membuat gigi berlubang, itu tidak, tapi gigi berlubang itu bisa membuat sinusitis ya. Sinusitis yang menyerang sinus maksilaris ini namanya sinus dentogen ya, sinusitis dentogen ya. Ini ya, jadi cuci hidungnya itu yang benar ya. Jadi cuci hidung yang benar ya, seperti tadi Kak Drilavi yang tadi ya. Jadi cuci hidung yang benar itu satu kali cuci hidung itu 500 ml larutan garam khusus cuci hidung dan larutannya hangat ya. Disemprotkan hidung kiri dan kanan ya. Jadi 250 ml untuk hidung kiri, 250 ml untuk hidung kanan ya. Ini ya, jadi bukan akibatnya gigi berlubang, ini gigi berlubang dulu ini gigi berlubang, kemudian hidungnya itu bau ya, sinusitis hidung bau. Ini coba dicek, ini pasti giginya itu gigi geraham atas ya, karena memang ini ya, jadi kalau misalkan gigi geraham atas kita rusak, bermasalah, infeksi ya, menghitam ya, busuk gitu ya, nanti akan membuat sinusitis, dan sinusitisnya itu hidungnya itu bau gitu ya, karena ini yang saya alami dulu ya. Itu ya, jadi lakukan irigasi nasal rutin ya, malam sebelum tidur ya. Nanti akan perlahan ya, bertahap, itu nanti sembuh ya, 2 minggu ya, 4 minggu ya. Ya rata-rata 2-4 minggu itu sudah ada perubahan ya. Ya nanti bisa dikonsultasikan ke dokter gigi ya. Kalau misalkan sudah layak dicabut, memang harus dicabut ya. Agar apa? Agar sinusnya itu tidak kambuh. Jadi bukan untuk sembuh ya. Jadi kemarin ada yang tanya itu ya, saya sinusitis sudah cabut gigi kok belum sembuh ya. Jadi cabut gigi itu bukan untuk membuat sinusitisnya sembuh, tapi untuk agar tidak kambuh. Penyembuhannya itu tetap dengan cara apa? Dengan cara irigasi nasal ya. Oke. Ini ya. Ya ini ada akun dari Kak Drilavi lagi ya. Gimana Kak gigitnya dicabut pas masih sinus kambuh atau mendingan ya? Ini giginya itu dicabut saat sinus sudah sembuh atau sudah mendingan ya. Ya alasannya apa? Alasannya karena memang gini ya, jadi beberapa dokter, dari teman-teman dokter itu menganjurkan agar sinusnya itu sembuh dulu ya, baru dilakukan pencabutan gigi. Karena apa? Karena kalau misalkan sinusnya belum sembuh, dilakukan pencabutan gigi ya, nanti ditakutkan itu ada lendir turun dari lubang gusi dan mudah infeksi ya. Dan juga apa? Dan juga dokter gigi itu tidak akan berani ya mencabut kalau misalkan sinusitisnya itu masih kambuh ya. Dulu saya pun sama, ketika cabut gigi itu dokternya itu tanya itu masih ada sinusnya tidak ya. Kalau masih ada sinusnya memang dokter tidak berani gitu. Itu ya. Apakah kandungan garam kol lebih efektif dibandingkan larutan infus bang? Soalnya garam kol mahal juga itu ya. Ya sangat efektif ya, sejauh ini sangat efektif ya, makanya saya merekomendasikan untuk ini ya, cuci hidung yang benar itu garam gold ya. Satu botol garam gold itu bisa untuk 40 hari ya. Jadi
lebih efisien ya. Jadi bukan cuma sekali pakai ya. Kalau air infus tuh memang cuma sekali pakai ya kalau kita 500 ml itu ya. Jadi silahkan ya coba gunakan itu garam cuci hidung gold ya. Nah ini dari Direlavi lagi, boleh nggak cabut gigi geraham atas tapi sinusnya masih kambuh ya? Jangan ya, tadi yang sudah kita jelaskan ya. Per hari ini tidak pernah kambuh lagi mas sinusitisnya ya. Ya ini saya alhamdulillah sejauh ini tidak ada kambuh lagi sinusitisnya ya. Itu ya, jadi saya sembuh itu 2018 ya. Jadi silakan di scroll video saya yang terdahulu ya, video-video yang sebelumnya itu saya jelaskan perjuangan saya untuk sembuh sinusitis ya. Bahkan yang paling ekstrim itu meneteskan cuka ke dalam rongga hidung gitu ya. Ini dari akun Udin Free Fire ya, Big 2G ya. Irigasi nasal apa ya? Aku juga sinusitis rasa bau ya. Irigasi itu pengairan ya. Jadi kalau istilah irigasi itu pengairan, kemudian nasal itu hidung ya. Pengairan hidung ya. Ya, jadi gampangnya ya cuci hidung ya. Jadi silakan ya tonton video-video sebelumnya, itu ada cara saya untuk melakukan irigasi nasal ya. Ini dari Akil Dul Garnain 3Z. Apakah bau mulut juga bisa disebabkan oleh sinusitis dok? Ya benar ya. Jadi sinusitis itu efek lainnya itu ke bau mulut ya. Jadi kalau misalkan hidung bau ya itu mulut juga bau karena bakteri ya. Kalau polip gimana penyembuhannya ya? Jadi saya pernah membuat mengenai ini ya, mampet ya. Yang mampet sampai ini ya, sampai bernafas lewat mulut itu bisa sembuh ya dengan cara irigasi nasal ya. Jadi silakan ya dicek video yang sebelumnya ya. Jadi ini ya, jadi saya pernah membuatnya ini ya, benjolan full nutupi hidung 10 hari nafas lewat mulut ya, itu sudah polip ya, dan alhamdulillah sembuh dengan cara irigasi nasal ya. Itu ya, jadi silahkan teman-teman ya belajar irigasi nasal yang benar, lakukan cuci hidung ya malam sebelum tidur ya, hindari pantangan utama sinusitis yaitu debu, dingin, asap, pakai masker keluar rumah, dan jangan merokok ya. Oke, semoga lebih banyak teman-teman semua yang terbantu untuk sembuh sinusitis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.